Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa ahzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Sekali lagi dimohon kepada jamaah yang masih duduk di sop belakang disilakan memasuki sop-sop depan yang masih kosong. Bahwa sholat Idul Fitri pada kesempatan pagi hari ini akan dimulai pada pukul 7 tepat. Bertindak sebagai penceramah Idul Fitri, beliau yang terhormat Bapak Profesor Dr. Khairuddin Nasution dari Universitas Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Imam akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Yasin Nawawi dari Pondok Pesantren An-Nur Grukem, Bantul, Yogyakarta. Monggo jamaah yang masih di belakang atau di luar silahkan memasuki ruang utama dan menempati sop-sop depan yang masih kosong. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Idul Fitri Masjid Agung Manunggal Bantul yang dimuliakan Allah, kami informasikan bahwa Imam
Sholat Id pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Yasin Nawawi dari Pondok Pesantren An-Nur Grukem. Selamat datang Bapak Kiai Haji Yasin Nawawi. Juga khotib Idul Fitri akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Profesor Dr. Khairuddin Nasution dari UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Bapak Bupati beserta Ibu sudah hadir, selamat datang Bapak Ibu Bupati Bantul, Kiai Haji Halim Abdul Musri. Juga bagi jamaah yang masih di ruang belakang atau masih di luar, silahkan memasuki ruang utama dan menempati sop-sop depan yang masih kosong. Silahkan bapak-bapak yang masih di sop belakang agak maju sedikit agar jamaah yang masih di belakang atau di luar bisa memasuki tempat yang telah disediakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Agung Manuel Bantul. Silahkan lebih merapat untuk sop-sop depan sehingga jamaah yang belakang bisa menempati sop-sop belakang yang masih kosong. Sholat Idul Fitri akan dimulai tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian informasi dari Dewan Kemakmuran Masjid, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Bupati Bantul Bapak Haji Abdul Halim Muslih beserta rombongan, Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Khairuddin Nasution MA, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yasin Nawawi, Ketua Majelis Syar'i Dewan Kemakmuran Masjid Agung Manunggal Bantul yang kami hormati, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Habib Abdul Syakur MAG, Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid Agung Manunggal Bantul yang kami hormati, Komandan Kodim beserta jajaran, Bapak Ibu hadirin jamaah Sholat Idul Fitri 1444 Hijriyah rahimakumullah. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini yang bertindak sebagai imam insyaallah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yasin Nawawi, Ketua Majelis Syar'i Dewan Kemakmuran Masjid Agung Manunggal Bantul, yang bertindak sebagai khotib insyaallah Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Khairuddin Nasution MA, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah rangkaian Sholat Idul Fitri nanti selesai, mohon untuk tidak membubarkan diri terlebih dahulu, akan kita simak sambutan dari Bapak Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Muslih. Setelah khotib selesai, sambutan beliau dari Bapak Bupati Kabupaten Bantul. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sekedik yang kami sampaikan. Semoga sholat Idul Fitri kali ini bisa khusyuk
dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Bapak Ibu yang masih berada di luar, soft-soft yang belum rapat untuk terlebih dahulu dirapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. As-salatu salat sunat Idul Fitri rak'ataini rahimakumullah. As-salatu salat sunat Idul Fitri rak'ataini rahimakumullah. Sallu rahimakumullah. سووا صحوفكم نصفا تمام الصلاة. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. صلي سنة بعيد الفطر ركعتين. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بسم الله الرحمن الرحيم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 التحيات المباركات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله كما صلى وبارك كما باركت على اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. فإذا الإمام ختم على منبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معالي الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam dinan kamila
وجعل في الأسرة رحمة وسكينة وأوجب على الوالدين تربية الأبناء على الإيمان والعلم والأخلاق نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله لربي الناس على الهدى والتقوى وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, jamaah Idul Fitri Masjid Agung Manunggal Bantul rahimakumullah. Pertama kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan sampai menyelesaikan Ramadan dengan segala kesempatan aktivitas untuk menggapai status takwa. Dan pada hari ini kita sempurnakan dengan Idul Fitri. Kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kebenaran, yang dengan itu kita selamat bahagia dunia dan akhirat, dan alhamdulillah kita berada di dalamnya, dan insyaallah kita mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib, saya berkewajiban untuk mengingatkan kepada kita semua untuk kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Dan bagian dari itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan khutbah yang berjudul Peran Keluarga Melahirkan Generasi Z dan Generasi Alpha Menjadi Generasi Emas 2045. InsyaAllah akan saya sampaikan yang pertama, keutamaan dan potensi positif yang dimiliki generasi Z dan generasi Alpha. Yang kedua, ciri-ciri generasi emas. Yang ketiga, penyakit fisik dan psikis yang sudah banyak menimpa generasi Z dan generasi Alpha. Kemudian yang keempat, berbicara tentang bagaimana peran keluarga, peran ayah ibu, peran saudara-saudari, peran mbak yu mas adik dalam keluarga untuk menyembuhkan penyakit generasi Z dan generasi Alpha, sekaligus agar semua yang lain selamat dari penyakit tersebut. Terakhir, saya akhiri dengan simpulan. Saudara-saudara jamaah rahimakumullah yang saya hormati, generasi Z adalah generasi yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Berarti sekarang mereka berusia 13 sampai 28 tahun. Sementara generasi Alpha adalah generasi yang lahir pada tahun 2010 sampai 2025. Berarti mereka berusia 1 sampai 15 tahun. Dua generasi ini
tumbuh di era digital yang penuh dengan teknologi. Selanjutnya, generasi emas adalah generasi yang dipersiapkan untuk menjadi sumber daya manusia SDM yang unggul di masa depan, terutama dalam rangka mencapai Indonesia yang maju, makmur, dan berdaya saing tinggi, yang diharapkan itu akan dicapai pada 2045 sekaligus peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-100. Dengan demikian, dua generasi inilah yang diharapkan akan menjadi pemain, akan menjadi pelaku, akan menjadi pelaksana, akan menjadi pimpinan di seluruh Nusantara Indonesia, yang dengan itu kemudian kualitasnya seperti apa tergantunglah pada kualitas mereka berdua ini. Saudara-saudara yang berbahagia, adapun keutamaan dan potensi positif generasi Z dan generasi Alpha adalah, yang pertama, mereka ini sangat menguasai teknologi. Yang kedua, mereka relatif kreatif dan mandiri. Yang ketiga, mereka dapat menerima perubahan. Yang keempat, relatif mempunyai pendidikan dan literasi yang tinggi. Keutamaan generasi Alpha, mereka lebih adaptif dengan teknologi. Yang kedua, kreatif dan bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memiliki kecerdasan emosional yang lebih bagus. Yang keempat, memiliki fisik dan mental yang lebih sehat. Adapun ciri-ciri generasi emas yang kita harapkan muncul dari dua generasi tersebut adalah: satu, memiliki pendidikan yang baik. Dua, memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tiga, berdaya saing global. Empat, berkarakter berintegritas. Lima, kreatif dan inovatif. Namun di balik potensi positif tersebut, di balik energi yang mereka miliki, menurut sejumlah penelitian ternyata sudah banyak di antara mereka itu yang sudah terkena penyakit, minimal 4 penyakit fisik. Yang pertama, penyakit anemia. Yang kedua, penyakit ginjal. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, stunting. Sementara penyakit fisikis mereka adalah ada penyakit depresi, ada kecemasan yang berlebihan, ada gangguan makan, ada gangguan emosi, dan ada gangguan tidur. Kalau kita lihat, penyakit anemia adalah kondisi tubuh yang kekurangan sel darah merah yang mengakibatkan mereka kekurangan tenaga. Penyakit ginjal tentu kita tahu menjadi salah satu fungsi yang paling vital dalam hidup kita, dan sayangnya semakin banyak anak generasi Z yang mengalami, bahkan sudah banyak yang harus cuci darah. Yang ketiga adalah obesitas atau badan yang kegemukan. Stunting adalah perkembangan yang tidak optimal. Dan penyebab dari ini semua banyak bukan karena kemiskinan, bukan karena orang tua tidak mampu, tapi ternyata karena pola hidup dan pola makan. Pola hidup yang mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit tersebut diantaranya adalah makanan
dan minuman instan seperti nugget, sosis, burger, fried chicken, dan macam-macam minuman seperti kerating daeng, pocari sweet, Mizona, Sprite, Coca-Cola, dan sejenisnya. Makanan dan minuman instan tersebut bukan sepenuhnya dilarang, tetapi bagaimana agar mengkonsumsinya diatur dengan bijak dan tidak berlebihan. Sumber penyakit fisik yang kedua adalah karena kurang bergerak, kurang aktivitas, yang itu dimungkinkan terjadi karena sibuk dengan HP, karena menggunakan gadget yang berlebihan sehingga badan kurang dan bahkan dikatakan kurang bergerak itu bisa menjadi sumber yang dikatakan tadi ginjal, sumber dari penyakit yang kita katakan tadi penyakit obesitas yang kegemukan. Sedangkan kalau kekurangan darah itu biasanya karena konsumsi makanan yang tidak sehat. Karena konsumsi yang kita katakan tadi banyak makanan-makanan instan dan kurang memakan makanan yang sehat seperti sayur, makan buah yang bersifat nature, yang itulah sesungguhnya yang membuat mereka menjadi sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka peran keluarga untuk menyembuhkan penyakit tersebut dan mencegah agar tidak terjadi, dan ini bagian dari pengamalan kita terhadap firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jauhkanlah keluargamu, bukan hanya naro di akhirat neraka, tetapi naro di dunia pun juga. Seperti kata-kata tadi, penyakit-penyakit itu bagian dari yang perlu kita hindari, bagian dari yang perlu kita cegah, bagian dari yang perlu kita sembuhkan. Maka peran keluarga satu untuk menyembuhkan penyakit fisik tadi, yang pertama adalah membiasakan anak-anak kita, anak cucu kita agar makan dan minum makanan dan minuman sehat, khususnya yang belum ikut proses yang ada unsur kimia. Yang kedua, mengurangi makan makanan instan. Yang ketiga, menumbuhkan minat anak-anak kita untuk gemar olahraga. Ada juga yang mengatakan untuk gemar berseni sesuai dengan bakat masing-masing. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau itu sering berolahraga, senang berolahraga, gemar berolahraga. Maka mari kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka gemar, senang, menjadi hobi olahraga. Dengan itu diharapkan maka kesehatan tubuh, kesehatan fisik insya Allah dapat terjaga. Sementara kaitannya dengan penyakit psikis, maka kita orang tua menjadi orang yang dapat membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Kita berusaha untuk terbuka dengan mereka. Kita berusaha untuk berdiskusi dengan mereka. Kita berusaha untuk menciptakan suasana yang membuat mereka tenang, lahir batin, yang mudah-mudahan dengan cara seperti itu kecemasan, depresi, dan penyakit-penyakit yang lain mudah-mudahan bisa sembuh dan mudah-mudahan bisa dicegah. Kita mendengar data-data terakhir, banyak anak-anak kita, ia mahasiswa, ia juga yang bukan mahasiswa, yang bunuh diri, yang angkanya ternyata semakin tinggi.
yang kalau kita mendengar kadang masalahnya sepele. Nah, itu yang dikatakan tadi, akibat dari depresi, akibat dari kecemasan yang keterlaluan. Maka di sini fungsi daripada keluarga, ayah, ibu, saudara, adik, mbak yu, kakaknya, yang kemudian sangat menolong mereka untuk bisa mengurangi, untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa mencegah. Termasuk bagian dari upaya kita untuk melahirkan generasi tersebut dan untuk melahirkan anak-anak yang smart. Mari kita mengikuti aturan usia perkawinan, yaitu 19 tahun. Anak kita, cucu kita, keluarga kita yang usianya belum 19 tahun, jangan diizinkan melaksanakan perkawinan. Kenapa? Karena anak-anak kita, cucu-cucu kita yang belum usianya 19 tahun, kalau mereka akan menjadi keluarga, akan menjadi menikah, itu relatif. Yang pertama, mereka belum siap fisik dan kesehatan reproduksinya. Yang kedua, relatif belum siap kematangan psikis dan emosinya. Yang ketiga, belum siap stabilitas ekonomi dan kemandiriannya. Yang keempat, belum siap melahirkan anak keturunan yang sehat dan berkualitas. Karena itu, kawin itu bukan hanya masalah boleh atau tidak, halal atau haram, tetapi banyak pertimbangan yang perlu agar mereka kelak bisa melahirkan keluarga yang kita sebut dengan keluarga. Apakah itu keluarga yang hebat, keluarga yang muttaqin, keluarga yang muhsinin. Yang dengan itu kemudian kita berharap, maka dengan kesiapan itu mereka bisa melahirkan anak-anak yang sehat, sehingga akan lahirlah keluarga yang sakinah, yang penuh dengan mawaddah warahmah. Dengan demikian, generasi Z dan generasi Alpha adalah generasi harapan masa depan yang membawa kita ke tujuan yang kita inginkan pada 2045, menjadi negara yang makmur, bahagia, sentosa, lahir dan batin. Karena itu kemudian mari kita maksimalkan potensi positif mereka, dan mari kita kurangi, mari kita sembuhkan, mari kita cegah penyakit-penyakit yang menimpa mereka. Mudah-mudahan dengan itu semua kita berharap kita akan menjadi bangsa, akan menjadi keluarga, akan menjadi masyarakat yang sakinah, penuh mawaddah warahmah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ij'al abna'ana wa dhurriyyatina minal muslihin waj'alhum jilan dhahabiyan yanhadu bihadhil ummah ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma a'inil walidain wal murabbin wa ahlal buyut ala tarbiyati hadzal jil tarbiyatan islamiyatan sahihatan wa munna ala ulati umurina wa qadatina bil hikmah wat taufiq libina'i mustaqbili musyrikin li ummatina wa hayy lahum min amrina rusda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita simak sambutan Bupati Bantul kepada Bapak Haji Abdul Halim Muslih, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan jamaah semuanya yang saya hormati, alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini, dan pada hari ini kita berkumpul di Masjid Agung Manunggal Bantul untuk menyempurnakan ibadah kita dengan sholat Idul Fitri bersama-sama. Perlu saya sampaikan bahwa di tengah kegembiraan kita di Idul Fitri tahun ini, bahwa beberapa hari ke depan kita mesti mewaspadai dan memasang kesiapsiagaan kita, karena Badan Meteorologi dan Geofisika telah mengumumkan sebuah prediksi perubahan cuaca ekstrim untuk beberapa hari ke depan yang terjadi di hampir seluruh belahan Indonesia, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Baru saja kemarin hari Jumat terjadi banjir di sebagian wilayah Kabupaten Bantul, dan sampai hari ini pemerintah Kabupaten Bantul sedang melakukan asesmen pendataan mengenai kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. Ada beberapa jembatan, ada beberapa talut yang ambrol, tanah longsor, dan beberapa bangunan yang lain. Oleh karena itu, tanpa bermaksud untuk membuat kita cemas, tetapi prediksi BMKG itu bisa terjadi dan mungkin juga tidak terjadi. Oleh karenanya seluruh warga Bantul, marilah di tengah kegembiraan ini kita tidak boleh waspada. Ya, mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan ini tidak terjadi. Bantul tetap aman, nyaman, dan tidak ada korban. Pemerintah terus melakukan penguatan-penguatan untuk mempersiapkan berbagai macam mitigasi bencana. Oleh karenanya kepada seluruh warga Bantul, terutama yang tinggal di bantaran sungai
atau tempat-tempat yang rawan untuk senantiasa memasang kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Kiranya demikian saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Idul Fitri ini dapat meningkatkan kesadaran kita dan akan membawa kita kepada barokah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri, kami informasikan bahwa infak pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah terkumpul sejumlah 26.800.000 rupiah. Atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Agung Manunggal Bantul mengucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah para jamaah donatur semuanya. Sekali lagi terkumpul kurang lebih 26.800.000 rupiah. Atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Agung Manunggal Bantul mengucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah para jamaah donatur semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin.